Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua adalah umat tebusan yang dikasihinya. Kasihnya sempurna atas kehidupan kita. Pengorbanannya di atas kayu salib merupakan bukti bahwa kasihnya begitu besar atas kehidupan kita. Pertukaran yang terjadi di atas kayu salib, yang mana kita yang seharusnya binasa, oleh karena pengorbanannya, kita memperoleh kehidupan. Kita yang seharusnya, oleh karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, yang seharusnya layak untuk memperoleh hukuman kekal, oleh pertukaran yang terjadi di atas kayu salib, kita dijadikan umat tebusan yang layak untuk memperoleh kehidupan kekal. Kita yang seharusnya ditolak Bapa oleh karena pengorbanannya, oleh karena pertukaran yang terjadi di atas kayu salib, kita diterima oleh Bapa. Kita yang tadinya tidak berkenan menjadi umat tebusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya tidak ada di antara kita yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena ada orang-orang yang meskipun dia sudah menyadari bahwa dirinya sudah ditebus, meskipun dia sudah menyadari dan tahu bahwa sudah terjadi pertukaran di atas kayu salib, masih saja merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Masih saja merasa bahwa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siapapun kita di masa lalu kita, seburuk apapun keadaan kita, sejahat apapun kita di masa lalu kita, begitu kita percaya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, ketika kita mengakui bahwa Dia mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan ketika kita minta ampun, memohon pengampunan kepada Dia, firman Tuhan katakan, meskipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan diubahkan, akan digantikan menjadi putih seperti salju. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu. Nah, ibu ini memang sudah lama meninggalkan Tuhan sejak dia menikah. Dia menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, sehingga dia mengikuti keyakinan sang suami. Dan belakangan ketika dia diajak, karena suaminya sedang sakit, dan ketika dia diajak untuk kembali ke gereja meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, ada kata-kata yang keluar dari si ibu ini. Dia katakan bahwa dia merasa tidak layak, dia merasa bahwa dia sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada juga di antara kita yang mirip seperti si ibu yang saya maksud. Hanya berbeda konteks barangkali. Kalau si ibu ini dia merasa tidak layak karena dia telah meninggalkan Tuhan selama sekian puluh tahun. Mungkin kita merasa bahwa kita adalah pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan karena kita telah melakukan pelanggaran di mata Tuhan. Karena kita telah melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Kali ini saya mungkin katakan bahwa
Tuhan tidak peduli sedahsyat apa kita jatuh dalam dosa. Selama kita menyadari apa yang kita lakukan tersebut melukai hatinya dan kita mau datang ke hadapannya untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dan mohon ampun kepada Dia, dan dengan berjanji bahwa kita tidak akan melakukan hal yang serupa, dan kita berjanji bahwa kita tidak akan mau jatuh ke dalam dosa lagi, maka saya percaya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pengampun akan mengampuni kita. Tentunya kita ingat tentang perumpamaan yang pernah Yesus sampaikan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana kasih Bapa yang menyambut anaknya yang hilang. Sambutannya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam Markus pasal yang ke-16, kita akan belajar dari satu tokoh yang menurut saya ini tokoh yang luar biasa, itu tokoh Maria Magdalena. Dan saya percaya tokoh ini merupakan tokoh yang tidak asing bagi kita ya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian. Sesudah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 10, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, maksudnya murid-murid Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Mereka bersedih hati, mereka susah hati karena guru mereka, karena panutan mereka telah meninggal atau meninggalkan mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus mati untuk selama-lamanya dan tidak akan bangkit lagi. Lalu ayat yang ke-11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, pada saat itu Maria Magdalena setelah dia melihat bahwa Yesus telah bangkit dan informasi itu dia sampaikan, kabar baik tersebut atau berita tersebut dia sampaikan kepada murid-murid yang lain yang dikatakan tadi dalam ayat yang ke-10 sedang berkabung atau sedang bersusah hati. Tetapi meskipun Maria Magdalena meskipun Maria Magdalena telah menyampaikan kabar baik tersebut dengan jujur berdasarkan apa yang dia lihat, tetapi mereka atau murid-murid lain tidak percaya. Tetapi yang ingin saya soroti pada saat ini adalah dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah pribadi yang pernah dikuasai, dicengkeram, ditaklukkan oleh 7 setan. Kalau dalam ayat lain dikatakan 7 roh jahat. Kita bisa bayangkan, satu roh jahat saja menguasai seseorang atau satu setan saja menguasai seseorang. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa keadaan orang tersebut. Seperti apa buruknya keadaan orang tersebut. Nah, ini Maria Magdalena sebelum dia menjadi pengikut Kristus, sebelum dia menjadi murid Yesus, dia adalah pribadi yang pernah dikuasai, dirasuk oleh 7 roh jahat. Saya ingin mau katakan bahwa sebelum Maria Magdalena menerima Yesus sebagai gurunya, sebelum dia menjadi pengikut Kristus, pada saat itu dia punya masa lalu yang suram. Dia punya masa lalu yang menyeramkan kalau menurut saya. Tetapi kalau kita belajar tentang siapa Maria Magdalena ini, kalau kita mengikuti perjalanannya setelah dia dibebaskan dari pengaruh atau cengkeraman 7 roh jahat tersebut,
Dia menjadi pribadi yang dengan setia mengikut Yesus. Dia menjadi pribadi yang kalau menurut saya sangat-sangat setia, dan bahkan dia menjadi pribadi yang rela berkorban untuk mendukung pelayanan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus tidak peduli seperti apa keadaan Maria Magdalena. Maria Magdalena menerima dia sebagai gurunya, menerima dia sebagai Tuhannya. Yang Yesus lihat dari diri Maria Magdalena pada saat itu adalah Maria Magdalena, setelah dia dimerdekakan dari pengaruh ketujuh roh jahat tersebut, dia menjadi pribadi yang setia mengikut Yesus. Kalau menurut saya pribadi, saya menjadi tidak heran mengapa Maria Magdalena ini menjadi seseorang yang pertama kali Tuhan percayakan untuk melihat tubuh kebangkitannya. Dan bahkan Maria Magdalena ini orang yang pertama dari seluruh pengikut Kristus, dari seluruh pengikut Yesus yang mendapat kepercayaan untuk memberitakan kabar tentang kebangkitannya. Karena kalau melihat pribadi dari Maria Magdalena ini, setelah dia mengalami kebebasan, setelah dia dimerdekakan dari pengaruh ketujuh roh jahat tersebut, dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, yang layak untuk diacungi dua jempol. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena ini mungkin bisa menjadi gambaran atau gambaran tentang siapa kita. Mungkin kita merasa bahwa sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa hidup kita, masa lalu kita merupakan masa lalu yang suram, masa lalu kita merupakan masa lalu yang penuh dengan kejahatan, dikuasai oleh si jahat. Tetapi sama seperti Maria Magdalena, ketika dia dibebaskan dari pengaruh ketujuh roh jahat tersebut, dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan biar kita juga belajar meneladani Maria Magdalena. Kita sudah dibebaskan dari masa lalu kita, segala bentuk dosa pelanggaran kita sudah diampuni, sudah dihapuskan sedemikian rupa lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi Tuhan mau kita belajar seperti Maria Magdalena. Kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita menjadi pengikut Kristus yang setia melakukan firman Tuhan. Kita menjadi pengikut Kristus yang setia melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan yang terdapat dalam Alkitab yang ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Dan saya percaya ketika Tuhan mendapati kita seperti Dia mendapati Maria Magdalena, maka ada keistimewaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau Maria Magdalena tadi mendapat keistimewaan dari Tuhan, dia orang yang pertama atau dia pengikut Kristus yang pertama yang diberi kesempatan untuk melihat tubuh kebangkitan Tuhan kita Yesus. Dan dia juga merupakan pengikut Kristus yang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk yang pertama atau orang pertama
yang mendapat kepercayaan untuk mengabarkan tentang kebangkitannya kepada murid-murid yang lain. Ini merupakan keistimewaan yang diperoleh oleh Maria Magdalena pada saat itu. Dan saya percaya kita juga tidak tertutup kemungkinan akan memperoleh keistimewaan yang sama. Hanya mungkin keistimewaannya dalam bentuk yang lain. Nah, biar kiranya melalui perenungan firman Tuhan, melalui tokoh Maria Magdalena ini, kita semua didapati Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, karena kita adalah pribadi-pribadi yang setelah bertobat, setelah dosa dan pelanggarannya diampuni oleh Tuhan, setelah kita dimerdekakan dari segala bentuk keterikatan dan keterikatan demi keterikatan, kita menjadi pribadi-pribadi yang mengikut Dia dengan setia, melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.